Jemaat MNCC yang dikasihi Tuhan, kembali kita berjumpa dalam ibadah online MNCC hari ini. Dimanapun kita berada, saya berharap kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pasti tetap bersuka cita. Kalaupun ada kabut kehidupan yang harus kita lewati, tetap percaya Tuhan adalah terang. Dia sanggup menerangi jalan kehidupan kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran untuk fokus mengikuti ibadah online saat ini. Sebelum ibadah dimulai, mari kita satu dalam doa. Kembali Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas segala kasih dan anugerah yang Kau berikan kepada kami. Kalau sampai saat ini Tuhan kami boleh ada, kami boleh menikmati akan segala kasih dan berkat-Mu. Kami percaya itu semua karena kasih dan anugerah-Mu ya Bapa. Dan biarlah Tuhan pada saat ini bagian kami menyenangkan hati-Mu lewat pujian kami, lewat penyembahan kami, dan kami siap diberkati oleh firman-Mu. Kami mau serahkan Tuhan segenap ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Engkau baik Tuhan buat hidup kami, kasih setia-Mu tetap selama-lamanya. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku selalu
Tuhan. Setiap waktu nyanyian pujian kami kepadamu Tuhan. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Sungguh hati kami bersuka hanya karenamu Tuhan. Dan biarlah pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan dan menjadi persembahan yang indah di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa kalau kami masih boleh memuji dan menyembah Tuhan. Kami persembahkan segala syukur kami hanya bagi hormat dan kemuliaan buat nama Tuhan. Dan kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, urapi setiap hati kami Tuhan. Urapi setiap hati dan telinga yang mendengar akan firman-Mu. Biar firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi hamba-Mu biar apa yang disampaikannya merupakan isi hati-Mu buat kami semua yang mendengarkan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami siap menerima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari Jemaat MNCC. Senang bisa kembali bertemu di online service gereja kita. Pada hari Minggu pertama di bulan baru ini, di bulan Juli, Bapak Ibu pada tanggal 5 Juli 2020 ini, dan kita akan sertai ibadah kita dengan perjamuan kudus. Berharap Bapak Ibu semuanya di rumah dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan dalam pemeliharaan Tuhan Yesus yang sempurna. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara-saudaraku MNCC, dalam mewujudkan visi gereja kita yaitu menjadi murid yang membawa terang, tema kita di dalam bulan Juli ini adalah tentang strength atau kekuatan, tenaga, daya, energi, dan semuanya kekuatan itu kita dapat di dalam Tuhan Yesus tentunya. Bapak Ibu Jemaat MNCC, saudaraku yang dikasih Tuhan, judul firman Tuhan pada saat siang hari ini adalah tetap kuat di dalam penderitaan. Bapak Ibu, manusia itu pada dasarnya kita nggak suka dengan penderitaan. Kita menghindar dari penderitaan. Tetapi kita lebih menyukai segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang nyaman. Tetapi Bapak Ibu, masalahnya bahwa penderitaan atau krisis itu bisa datang dengan sendirinya tanpa diundang. Betul Bapak Ibu mengalami hal itu? Sekali lagi, masalah bahwa penderitaan atau krisis itu bisa datang dengan sendirinya tanpa kita undang terlebih dahulu.
Sebab penderitaan, sebab masalah, sebab pergumulan dan krisis adalah bagian dari kehidupan manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apalagi saat-saat ini di mana bukan hanya Indonesia, tetapi di seluruh dunia sedang mengalami penderitaan yang merupakan dampak dari pandemi COVID-19. Dan kita semua juga Bapak Ibu mengalami dampaknya. Betul ya Bapak Ibu? Walaupun kita sekarang sudah diselesaikan, PSBB-nya sudah tidak dijalankan lagi, dan semuanya akan kembali kepada new normal, tetapi Bapak Ibu, dampak krisis ini masih kita rasakan. Bapak Ibu, saudara yang ada di toko, yang berusaha, yang membuka tokonya setiap hari, kantor, bekerja di kantor, tempat kerja kita, atau di tempat usaha kita, tempat berjualan kita di pasar, atau juga Bapak Ibu, atau kita semua, ada teman kita yang sakit, ada saudara kita yang sakit, yang bahkan katanya saudara kita terdampak dari COVID. Bahkan ada teman saudara kita juga yang mengalami kematian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi penderitaan, masalah, pergumulan, krisis adalah bagian dari kehidupan kita sebagai manusia. Ada tanggapan begini Bapak Ibu yang mungkin pernah kita percayai, yaitu kita berpikir bahwa kalau semakin aku rajin ke gereja, semakin aku baca Alkitab, aku rajin berdoa, aku dekat dengan Tuhan, maka semuanya itu bisa bebas dari masalah dan penderitaan. Ini adalah tanggapan yang kurang benar dan kurang tepat Bapak Ibu. Kalau kita selidiki dari semua cerita tokoh-tokoh Alkitab Bapak Ibu, dan semua cerita yang tertulis di dalam Alkitab, banyak martir-martir yang akhirnya mereka matinya secara kurang baik Bapak Ibu. Bahwa penderitaan dikatakan adalah bagian dari kehidupan manusia dan kita semuanya juga akan mengalaminya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, hati kita perlu untuk disesuaikan. Hati kita perlu untuk diselaraskan Bapak Ibu. Ada satu quote dari hambanya Bapak Billy Graham mengatakan, kita semua adalah makhluk yang sudah jatuh ke dalam dosa. Yang hidup di dunia ini, yang sudah jatuh ke dalam kutuk dosa, yang telah dikorupsi dan dirusak karena dosa. Dan kita semua mengalami akibat dari kerusakan itu. Kita semua mewarisi tragedi, penyakit, dan kematian. Betul ya Bapak Ibu? Ada seseorang yang kondisinya sakit. Dan dia bilang begini sama saya. Pak Oki, kalau saya ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam saya, minta apa saja maka saya akan dapat. Saya minta sembuh Pak Oki, saya minta sembuh. Saya mau lepas dari penyakit ini dan saya mau lepas dari kematian. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, seperti apa yang tertulis bahwa dikatakan kita ini adalah sudah jatuh ke dalam dosa yang hidup di dunia ini dengan penuh kutuk dan dosa yang telah dikorupsi dan dirusak. Akhirnya apa Bapak Ibu? Penderitaan itu harus dihadapi. Di mana baik yang percaya atau tidak percaya kepada Tuhan, semuanya mengalami itu. Betul ya Bapak Ibu ya? Pandemi ini nggak pilih-pilih. Si COVID ini nggak pilih-pilih. Baik yang percaya Tuhan ataupun yang tidak percaya Tuhan, mereka semuanya mengalami. Saudaraku, ayat yang akan kita selidiki adalah kata-kata Yesus di hari terakhir sebelum Yesus ditangkap dan diadili dan kemudian dia disalib. Dia mengatakan hal ini kepada murid-muridnya. Di dalam Injil Yohanes 16 ayat yang ketiga Bapak Ibu, dikatakan dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan begini Bapak Ibu. Semua ini kukatakan kepada kalian masing-masing yang sudah bersatu dengan aku, supaya kamu bisa hidup dengan hati yang tenang. Dalam dunia ini kamu pasti menderita, tetapi kuatkanlah hatimu
karena aku sudah mengalahkan dunia ini. Ini perkataan Yesus, Bapak Ibu. Dikatakan Yesus berkata, semua ini kukatakan kepadamu. Dan yang dimaksudkan Yesus dengan perkataan itu adalah, jadi ada beberapa perkataan Tuhan Yesus, Bapak Ibu bisa lihat nanti ya. Dalam Yohanes 14 ayat 25, Roh Kudus sebagai sang penolong dan penghibur. Di dalam Yohanes 15, 1-11 dikatakan, Yesus adalah pokok anggur dan kitalah adalah carang-carangnya. Kalau kita tidak menempel kepada pokok anggur, kita nggak bisa berbuah. Yohanes 15 berbicara kasih Kristus dan mereka adalah sahabat. Mereka akan menjadi saksi Kristus. Yohanes 16, 1-25 berbicara Roh Kudus akan memampukan mereka. Yohanes ayat 16, 25 berbicara tentang mekanisme kita berdoa. Yohanes 16 ayat 33 dikatakan hidup damai sejahtera dan kemenangan meskipun di dalam penderitaan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, itu adalah perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Melalui perkataan-perkataan ini, maka Yesus sedang mempersiapkan kita semua sebagai murid-muridnya untuk menghadapi berbagai tantangan yang akan mereka hadapi. Untuk menghadapi berbagai tantangan yang akan kita hadapi. Saudaraku, ada dua hal yang disampaikan Yesus di dalam ayat Yohanes 16:33 yang sudah kita baca tadi. Yang pertama, Bapak Ibu, dalam dunia kita akan menderita. Betul ya Bapak Ibu, kita alami itu. Namun di garis bawahi Bapak Ibu, dalam Kristus kita akan memiliki hati yang tenang. Dan yang kedua, di dalam Kristus kita akan memiliki damai sejahtera. Saudaraku, sekali lagi, walaupun engkau menderita, tetapi kalau engkau di dalam Kristus, engkau akan memiliki hati yang tenang. Walaupun kau menderita, dikatakan kita memiliki yang namanya damai sejahtera. Bapak Ibu, ada yang kurang benar berpendapat tentang hal itu. Dengan mengatakan, dia bilang begini Bapak Ibu, kalau kita hidup di dalam dunia, maka kita akan menderita. Tetapi kalau kita hidup di dalam Kristus, maka kita tidak akan menderita, tetapi beroleh damai sejahtera. Sepertinya kata-kata itu benar Bapak Ibu. Pendapat itu ternyata kurang benar. Sebab hal itu bukan bersifat pilihan. Ya, pilihannya begini Bapak Ibu. Kalau kita hidup di dalam dunia, maka kita akan menderita. Jadi kalau kita hidup di dalam Kristus, kita nggak akan menderita. Nggak bisa pilih-pilih Bapak Ibu. Maksud dari perkataan Kristus ini adalah, perhatikan Bapak Ibu, perhatikan sekali lagi. Meskipun kita mengalami penderitaan di dalam dunia, tetapi Bapak Ibu, kalau kita ada di dalam Kristus, maka kita akan tetap tenang. Dan kita akan tetap memiliki damai sejahtera. Yang kita suka bilang, shalom, shalom. Shalom itu bukan berarti diganti kata-kata halo Bapak Ibu. Ya, tapi kita shalom sungguh-sungguh. Walaupun kita mengalami penderitaan di dalam dunia ini, tetapi kalau kita ada di dalam Kristus, Bapak Ibu ada di dalam Kristus, saudara ada di dalam Kristus, kita akan tetap tenang dan kita akan memiliki damai sejahtera. Ini yang firman katakan Bapak Ibu. Namun Bapak Ibu dikatakan tanpa Kristus, maka hidup kita hanya berlangsung menjalani penderitaan demi penderitaan dan gak ada maknanya Bapak Ibu. Bapak Ibu perhatikan di dalam Yohanes 16 ayat 33. Di dalam terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia, penderitaan seperti apa sih yang dimaksudkan di sini Bapak Ibu? Mari kita baca. Yohanes 16:33 terjemahan baru dikatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku, kata Yesus. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Amin Bapak Ibu. Sama-sama bilang amin.
kita di dalam Tuhan. Kata Tuhan, kuatkan hatimu. Kata Tuhan, aku telah mengalahkan dunia. Saudaraku, perkataan penganiayaan ini dalam Alkitab ditulisnya thlipsis. Artinya tekanan secara harafiah atau tension secara kiasannya. Menderita, kesedihan, terbebani, penganiayaan, kesengsaraan, masalah, atau kata penderitaan di sini bukan saja penderitaan yang akibat terjadi dari kesalahan kita sendiri, Bapak Ibu. Misalnya, nggak bisa bayar utang, itu kesalahan kita sendiri. Karena serakahan kita, atau karena penyakit, karena kita nggak bisa jaga mulut, karena kita nggak bisa jaga kesehatan. Hidup yang sembrono atau mengalami penderitaan karena kelalaian orang lain. Ditipu orang atau menjadi korban bencana alam. Meskipun kata itu juga termasuk di dalam semuanya itu Bapak Ibu. Tetapi kata itu juga yang dibilang tadi. Penganiayaan atau thlipsis berkonotasi bahwa itu adalah penderitaan karena iman kita di dalam Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, oleh karena iman kita maka kita mengalami penganiayaan. Contoh Bapak Ibu, di dalam satu perusahaan kita yang menjadi anak Tuhan, mungkin kita bisa dijegal untuk pangkat kita, jegal promosi kita. Tidak menang tender Bapak Ibu, karena apa? Karena kita anak Tuhan. Karena keyakinan kita, maka kita mengalami yang dikatakan tekanan. Saudaraku, tapi perhatikan. Dan Tuhan berbicara, mengingatkan kepada kita supaya kita jangan kaget kalau kita mengalami semua itu. Sebab semua itu, kata Tuhan, sudah dibuatkan, sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Kita baca ayatnya Bapak Ibu ya. Yohanes 16, 1-4 saya bacakan buat Bapak Ibu. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kata Tuhan, kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Itu yang kita hadapi hari-hari ini, bukan Bapak Ibu? Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku, kata Yesus. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu. Perhatikan Bapak Ibu. Supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Jadi jangan kaget ya Bapak Ibu ya. Kalau kita baca Alkitab ini kita akan tahu. Pesan ini memang tidak nyaman Bapak Ibu. Tetapi harus tetap disampaikan. Supaya kita menjadi gereja yang memberitakan seluruh kebenaran Alkitab. Jadi gak kita bilang cuma mujizat, cuma berkat-berkat aja. Tapi hari ini Bapak Ibu, saya sebagai gembala tempat ini, pesan ini tidak nyaman. Tapi harus disampaikan. Supaya Bapak Ibu jangan kaget. Kita di sini bisa Bapak Ibu memilih mengkhotbahkan hal-hal yang enak-enak didengar aja. Supaya gereja rame, supaya gereja banyak yang suka. Wah di situ senang ya, wah firman Tuhannya, khotbahnya lucu ya. Dan untuk menjadi semakin populer Bapak Ibu. Sebagai gereja kita perlu bertobat. Kita sangat prihatin. Sebab semakin sedikit Bapak Ibu. Hamba-hamba Tuhan yang mau berbicara tentang penderitaan. Hal seperti ini di mana yang dibicarakan kebanyakan adalah tadi saya bilang. Berkat, materi, mujizat dan kesuksesan duniawi. Terutama pada akhir-akhir ini. Bapak Ibu, sebab itu melalui pemberitaan firman dan melalui semua firman Tuhan, maka kita yang sedang dipersiapkan untuk menghadapi penderitaan. Dan sesungguhnya Bapak Ibu, semua yang terjadi ini sudah ditulis di Alkitab oleh para rasul. Tetapi banyak kita yang kadang-kadang sibuk untuk mencari rahasia, untuk supaya diluputkan, dihindarkan dari penderitaan. Dan mencari rahasia untuk mendapatkan kenyamanan Bapak Ibu. Kita mau lihat Bapak Ibu, ternyata penderitaan karena Kristus adalah kasih karunia. Di mana ayatnya Bapak Ibu? 1 Petrus 2, 19, 21, saya bacakan buat Bapak Ibu.
Sebab adalah kasih karunia jika seseorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Garis bawahi Bapak Ibu. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Bapak Ibu, Rasul Petrus mengatakan bahwa mengalami penderitaan itu adalah kasih karunia. Tetapi banyak yang menyalahartikan kasih karunia di sini Bapak Ibu adalah berbicara tentang mendapatkan berkat besar, mendapatkan rumah besar atau sembuh dari sakit. Namun kasih karunia yang dimaksudkan di sini yaitu Bapak Ibu perhatikan, ketika kita menanggung penderitaan, ketika kita menanggung tekanan, diperlakukan tidak adil karena berbuat baik karena Kristus, sebab itulah kita dipanggil. Bapak Ibu buka dalam Yohanes 15, 18, 19, saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Akhir-akhir ini Bapak Ibu ada banyak anak Tuhan yang berusaha seperti dunia. Berusaha supaya disukai oleh dunia. Namun Yesus mengingatkan bahwa janganlah kaget kalau dunia tidak menyukai kita. Sebab kalau dunia menyukai kita, itu menunjukkan bahwa kita bukan berasal dari Tuhan. Namun kita bukan berasal dari dunia, maka dunia membenci kita. Di situ Kristus bilang buat kita yaitu Bapak Ibu, aku telah memilih kamu dari dunia. Kata Tuhan, aku telah memilih Bapak Ibu saudaraku MNCC dari dunia. Kita adalah orang pilihan. Amin. Bilang sama kiri kananmu, sama anakmu, orang tuamu bahwa kita adalah orang pilihan. Mungkin kita berpikir bahwa Kristus menderita untuk kita. Dan Kristus menggantikan penderitaan itu supaya kita tidak menderita Bapak Ibu. Sering kita berpikir seperti itu ya. Pernyataan yang pertama memang benar. Yaitu Kristus menderita untuk kita. Betul ya Bapak Ibu? Sebab akibat dosa yang adalah maut dan itu adalah konsekuensi dan hukuman dosa kita. Namun Bapak Ibu, itu sudah ditanggung dan sudah diselesaikan oleh Kristus. Sehingga di dalam Kristus kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa kekristenan itu tanpa penderitaan. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa kekristenan itu tanpa penderitaan. Tetapi justru Tuhan memakai penderitaan itu untuk membentuk umatnya bagi kemuliaannya. 2 Korintus 1 Bapak Ibu ayat 3 dan sampai 4. 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 4. Dikatakan terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Perhatikan Bapak Ibu. Penghiburan Allah untuk penderitaan kita bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk orang lain yang mengalami berbagai penderitaan. Dalam penderitaan kita maka ada penghiburan Allah. Percaya Bapak Ibu. Kalau engkau Tuhan izinkan menderita, berarti Allah mau menghibur kita. Amin. Tetapi penghiburan Allah untuk penderitaan kita bukan hanya buat kita aja, tetapi juga buat orang lain yang mengalami penderitaan. Dan saudaraku,
Waktu Tuhan menghibur kita, maka penghiburan yang kita terima itu juga untuk orang lain yang sedang mengalami penderitaan, itu dikatakan namanya kabar baik. Kristus mengalami penderitaan yang melebihi penderitaan kita. Dan dia juga menang atas penderitaan itu. Betul ya Bapak Ibu ya? Itulah sebabnya Allah sumber penghiburan kita. Karena dia bukan hanya menghibur dari atas aja Bapak Ibu. Tetapi dia juga menghibur karena telah mengalami apa yang kita alami. Masalah keuanganmu kah? Masalah sakit penyakit kah? Masalah orang yang sedang merasa dihianati oleh orang yang kita kasihi? Apakah engkau sedang merasa seperti doamu sedang tidak didengar oleh Tuhan? Saudaraku, Kristus mengalami penderitaan itu. Dan Kristus juga mengalami yang lebih berat dari yang kita alami. Dikatakan, tetapi dia juga menang atas penderitaan itu. Ada satu ilustrasi Bapak Ibu. Ilustrasi ini bilang begini. Jika ada saudara yang sakit kanker, saudara pilih dihibur oleh yang mana? Satu, dihibur oleh ahli kesehatan, tetapi dia nggak pernah sakit kanker. Yang kedua, orang yang sakit kanker juga menghibur kita, bahkan kankernya lebih parah dari kita. Atau yang ketiga, dia pernah sakit kanker, tetapi dia sembuh dan menjadi cancer free. Saudara pilih. Puji Tuhan Bapak Ibu. Dia Allah yang pernah turun ke bumi, yang merasakan lahir di kandang binatang, difitnah, dianiaya, diperlakukan tidak adil. Dia pernah merasakan kelaparan, dia pernah merasakan kecapean, dan dia juga pernah merasakan kedukaan. Dan dikatakan penderitaan memaksa kita untuk tetap mengandalkan Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, engkau yang menderita, engkau yang dengan masalah, engkau yang sedang dalam pergumulan. Sekali lagi katakan, sekali Yesus akan tetap Yesus. Melalui penderitaan, maka kita menjadi mengingat apa yang penting dan apa yang paling bermakna di dalam hidup ini Bapak Ibu. Kalau kita ingat kapan kita bertobat, maka itu bukan waktu kita lagi berjaya atau pada waktu kita lagi bersenang-senang. Tetapi waktu kita mengalami penderitaan dan waktu kita mengalami waktu menangis. Saudaraku, penderitaan diizinkan Tuhan untuk menyadarkan kita bahwa kita manusia yang rentan, manusia yang terbatas, yang hidupnya seperti uap, yang hidupnya seperti embun, yang pagi ada dan sebentar akan hilang. Bahwa kita membutuhkan Tuhan. Mari Bapak Ibu, bilang sama anak-anakmu, bilang sama orang tuamu. Kita butuh Tuhan. Tapi kadang kita lupa dengan kesibukan, dengan keasikan kita. 2 Korintus 1 Bapak Ibu, 8b bagian 8b ayat ke-9 berbicara begini. Beban yang ditanggungkan di atas kami adalah begitu besar dan begitu berat. Sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan kepada diri kami sendiri. Tetapi menaruh kepada Allah yang membangkitkan orang mati. Paulus juga bicara tentang hal yang sama Bapak Ibu. Di mana beban yang ditanggungkan atas dia begitu besar, begitu berat. Sehingga dia telah putus asa juga akan hidupnya. Betul ya Bapak Ibu ya? Seperti ada duri di dalam hidup Paulus. Namun dikatakan melalui penderitaan itu. Akhirnya Bapak Ibu memaksa kita untuk hanya mengandalkan Tuhan. Karena sudah tidak punya pilihan untuk mengandalkan yang lain. Bagaimana Bapak Ibu kita bisa menghadapi penderitaan? 2 Korintus 1 ayat yang ke-20 berbicara begini Bapak Ibu. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Kita sering kata-kata ini, dengar kata-kata ini Bapak Ibu. Dibilang Kristus ya dan amin. Ya untuk janjinya dan amin untuk memuliakan Allah. Saudaraku, sekali lagi,
Penderitaan menyadarkan kita bahwa kita sebagai manusia adalah manusia yang rentan, manusia yang terbatas, dan kita nggak bisa memegang kendali. Hidup kita seperti uap, kayak saya katakan seperti embun tadi. Dan justru disitulah kita dapat melihat salib Kristus. Karena disitulah kita bisa melihat janji Tuhan. Karena disitulah kita bisa melihat penghiburan Tuhan. Dan semua yang Tuhan sediakan, yaitu Bapak Ibu, bukan sekedar mujizat. Bukan sekedar terobosan atau pemulihan. Sebab semuanya itu sifatnya adalah fana. Dikatakan, tetapi yang tidak dapat diambil oleh siapapun, yaitu Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Bapak Ibu, saat kita lemah dan memandang salib Kristus, maka kita akan dikuatkan. Sekali lagi Bapak Ibu, saat kita lemah dan memandang salib Kristus, maka kita akan dikuatkan. Kita kuat bukan karena kita mampu bukan karena kita, tetapi Kristus di dalam kitalah yang sudah menjadi semua penggenapan janji Allah, yang memampukan kita untuk mengalami penghiburan di dalam Kristus. Saudaraku, perhatikan. Dalam Kristus, maka semua penderitaan kita nggak sia-sia. Tetapi percayalah, di dalam penderitaanmu ada kebaikan dan ada kemuliaan Kristus. Kita lanjutkan. 2 Korintus 12, 9b sampai 10 Bapak Ibu dikatakan, sebab itulah terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab dikatakan, jika aku lemah maka aku kuat. Saudaraku, kasih karunia dan kuasa Tuhan menjadi sempurna ketika kita tidak mampu lagi. Di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan, maka kita akan menjadi kuat. Sebab siapa Bapak Ibu? Kristus yang menguatkan kita. Banyak orang ingin mengalami Tuhan justru melalui penderitaan, maka kita mengalami keindahan Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu, sinar kasih karunia Tuhan akan bersinar terang kepada saat kita mengalami kegelapan yang pekat. Sebab itu Bapak Ibu, kalau kita mengalami penderitaan, maka pandanglah Kristus. Sebab di dalam Kristus kita akan dikuatkan, dimampukan, dan dipulihkan. Di dalam Kristus tidak ada penderitaan yang sia-sia Bapak Ibu. Semuanya diizinkan untuk kebaikan kita, untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, kita mau menjadi tetap kuat di dalam Tuhan. Karena kita semuanya memiliki Kristus. Ayat ini akan saya ulangi sebagai akhir dari firman Tuhan. Semuanya ini kukatakan supaya kalian mendapat sejahtera karena bersatu dengan aku, kata Tuhan. Di dunia kalian akan menderita. Sekali lagi Bapak Ibu, tapi tabahkan hatimu. Aku Yesus sudah mengalahkan dunia. Sekali lagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebab peperangan kita bukan mengalahkan darah dan daging. Sebab peperangan kita melawan roh-roh di udara. Tetap kuat dalam penderitaan Tuhan. Terus kita berjuang. Menjadi saksi Kristus. Memberitakan kabar baik. Memberikan kabar keselamatan kepada dunia. Dan katakan tetap kuat di dalam penderitaan. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Pada saat hari ini kita akan sama-sama memasuki perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini diadakan untuk kembali mempersekutukan kita dengan Allah. Dari waktu-waktu yang kita buat, ada kesalahan-kesalahan yang kita buat baik sengaja atau tidak sengaja. Kita akan tetap menjadi anak Allah. Tetapi hubungan kita terus diperbaiki bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu persiapkan roti dan anggur di rumah kita masing-masing, dan kita akan sama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Kita mengingat kembali kebaikan Tuhan. Siapa kita sebelum kita mengenal Engkau, sehingga kita menjadi berharga di mata Allah. Dan Tuhan bilang, Engkaulah kepunyaanku.
Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pegang roti di tangan kananmu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita makan dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kayu salib yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib buat hidup kami yang sia-sia. Kalau kami hari ini boleh ada, semuanya karena Tuhan. Hidup kami boleh berharga, semuanya karena Tuhan. Kita pegang cawan di tangan kanan kita. Tanda kita menghormati pengorbanan Tuhan di kayu salib. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari Bapak Ibu Saudaraku kita minum bersama dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami boleh tetap kuat di dalam penderitaan karena Kristus. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami akan bersama-sama memasuki doa syafaat. Terima kasih Pak Gem Oki untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Biar semua itu boleh menjadi berkat buat kita semua. Dan Roh Kudus memampukan kita untuk melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari Bapak Ibu Saudara kita masuk di dalam doa syafaat kita. Terima kasih Tuhan. Untuk waktu terbaik yang Engkau berikan buat kami. Kami boleh beribadah bersama-sama di dalam ibadah online hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersama boleh memuji meninggikan Engkau. Dan kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa mendukung hamba-Mu Pak Gem Oki sebagai gembala kami. Tuhan, Engkau sendiri yang mengurapi hamba-Mu, memperlengkapi, memberkati dalam seluruh kehidupannya ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk tim penggembalaan yang ada, untuk bersama-sama bergandengan tangan, satu hati di dalam Engkau, untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam wadah MNCC ini ya Bapa. Terima kasih juga Tuhan buat setiap kami yang sudah ambil bagian di dalam ibadah ini. Kami bersyukur Tuhan, satu kehormatan yang Engkau berikan untuk kami boleh melayani Engkau Raja di atas segala Raja. Biarlah semua yang kami lakukan sebagai tanda ucapan syukur kami kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat setiap kami jemaat-Mu Tuhan, kami percaya kami sudah diberkati oleh Tuhan. Kami yang lemah Tuhan sudah kuatkan, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, dan kami yang berbeban berat Tuhan berikan jalan keluar kelegaan dan penghiburan. Bapa yang baik, kami berdoa syafaat untuk bangsa kami Indonesia. Kami memberkati dengan berkat Tuhan yang berlimpah atas bangsa ini. Kesehatan, keamanan, kemajuan terjadi buat Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa untuk Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi. Kami percaya Engkau Tuhan yang terus menuntun, membimbing Bapak Jokowi untuk memimpin bangsa ini. Untuk menuju Indonesia yang lebih maju, lebih sehat, diberkati untuk menjadi berkat buat bangsa-bangsa yang lain. Kami berdoa untuk jajaran yang ada di bawahnya sampai kepada tingkat RT diberkati dengan roh takut akan Engkau sehingga semuanya boleh melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Terima kasih Tuhan, bersyukur buat kota Sukabumi di mana kami tinggal.
Kami terus memberkati kota ini. Damai sejahtera Allah, berkat Tuhan terjadi buat Sukabumi. Pembangunan yang terus terjadi diberkati oleh Tuhan. Dan kami berdoa untuk wali kota dan bupatinya. Dan wakil-wakil mereka untuk bertugas, bekerja nyata buat kota dan kabupaten Sukabumi. Menuju kota dan kabupaten yang lebih maju lagi Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Bapa untuk seluruh gereja yang ada di Sukabumi. Biar gereja Tuhan sungguh bersinar untuk kemuliaan nama Tuhan. Melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Engkau baik, sungguh baik, mulia dan ajaib. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk penginjilan yang terus dilakukan. Biarlah Roh Kudus menuntun setiap penginjil-penginjil-Mu ya Bapa. Kami hamba-hamba-Mu untuk terus memberitakan Injil-Mu Tuhan. Sampai setiap lutut bertelut, lidah mengaku Engkau Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami bersyukur buat ibadah ini Tuhan. Biarlah manis Engkau mendengar setiap pujian kami. Keberadaan kami sungguh Tuhan menjadi persembahan yang hidup bagi-Mu Bapa. Sebentar Tuhan kami mengakhiri ibadah ini. Dan kami rindu menerima berkat yang daripada-Mu melalui hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu, arahkan kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati keluargamu di pada masa sulit ini. Kita yang harus masih berusaha di dalam keadaan ini, Tuhan buat menjadi berhasil. Tuhan buat menjadi berbuah lebat. Saudaraku, kau yang berusaha di tokomu, di kantor, di pelayananmu, di pekerjaanmu, dimanapun kau berada, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Saudaraku, keluarga Allah yang berada di rumah, turunlah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita semua dari hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai kita bertemu kembali di dalam ibadah online yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.